Tito, kalau dari sisi BKR nih ya, itu kan tadi Bapak dan chef semua dari sisi cita rasa, chef, rempah-rempah dan lain-lain. Ini kita bicara BKR. BKR balik lagi kepada kalimat dasar adalah bisnis kuliner rumahan. Oke, yang mana ditangani oleh ibu-ibu seperti saya yang tidak sekolah chef ya, sekolah masakan, yang ada bisa hanya mengelola bahan di dapur dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan seperti ini ya, seperti ini kita sayur gitu dengan acara kita. Jadi maksudnya ini akan menjadi satu bahan menarik sekali untuk BKR Academy tentang apa namanya mungkin bisa ditambahkan dari Chef Alif atau apa, tidak hanya melakukan membuat inovasi dengan gaya internasional, tapi memberikan teknik-teknik bagaimana sih mencari pemilihan bahan yang dikonversikan nih bahan internasional yang nggak yang ada di adanya mungkin ada di Filipina, di Thailand atau di mana, di Indonesia nggak ada, gitu kan? Ini harus ada edukasinya juga, diberikan edukasi untuk mengkonversinya seperti apa, yang mana ibu-ibu gampang nyarinya. Kayak nggak semua ibu-ibu tahu angkak loh. Saya tahu, mungkin yang lain belum tentu tahu gitu. Nah itu aja pengenalan dari situ aja masih banyak yang belum tahu gitu. Itu contoh satu. Kedua, trik juga penyimpanan apa namanya bahan-bahannya kan. Kayak seperti kemarin Chef Alif menjabarkan tentang penyimpanan ayam. Ayam itu kalau kita jual rumahan nih. Ini bicara rumahan ya, saya bicara sisi BKR. Kan lakunya nggak seperti di resto apa atau sebelum pandemi banyak yang datang gitu kita siap keluar stok 15 keluar 15 misalnya seperti itu. Nah sekarang ini masalahnya memang harus tahu persis teknik penyimpanan pengolahan seperti itu, kena bakteri kah, atau apalagi ini bahan-bahannya juga bahan dari luar, marinasi dan lain-lain lah, cuka-cuka luar misalnya. Seperti itu mungkin ada tambahan Pak Tito, itu untuk BKR juga PR-nya. Oke, mungkin gimana Pak Tito, saya kembalikan atau bisa diberikan penanya. Ada yang raise hand saya lihat tadi ya. Siapa Oke. yang ada yang mau nanya? Kita buka aja menanya karena waktu juga terus berjalan ya. Iya. Silakan yang mau bertanya secara bergantian. Raise hand aja, tangannya begini. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Tadi saya lihat lihat. ada Tamoni Kedai. Silakan Tamoni Kedai. Mana tuh Tamoni Kedai? Silakan memperkenalkan diri lalu mau nanya mengenai apa nih? Silakan. Tamoni Kedai. Suaranya coba di-unmute. Tamoni Kedai. Ada Tamoni Kedai? Mbak Tamoni Kedai? Oke. Ada yang lain mungkin? Mana Tamoni Kedai? Tamoni Kedai, dia barusan raise hand lagi. Di sini juga saya lihat ada Bu Endang ya. Bu Endang ini Bu Endang Tangerang ya? Bukan deh Pak. Ada juga, nah Adventes, silakan, please Adventes. Ini, nah ya silakan. Oh ini Adventes. Come on Ed. Dia raise hand. Tamoni Pak Thomas Darmawan bergabung, tapi kayaknya baru bergabung Pak Thomas Darmawan, jadi tadi nggak sempat lihat demo masaknya ya. Iya. Bentar, saya lagi cari Tamoni ini di mana Tamoni tadi ya? Iya, Tamoni Kedai. Tadi saya lihat ada dua yang resen selain ada Tamoni. Nah, ini Tamoni Kedai di ujung. Ini Tamoni Kedai di ujung. Oh, udah. Oke. Mana videonya? Di-unmute dulu Bu Tamoni, dari Tamoni Kedai di-unmute dulu. Silakan di-unmute dulu Tamoni Kedai, silakan di-unmute dulu Tamoni Kedai. Tamoni Kedai kalau mau komen, mau nanya silakan di-unmute dulu. Namanya jadi dinyalakan suaranya. Kemo, namanya Kemo. Mungkin dia pakai punya orang Tamoni Kedai, disapa Tamoni Kedai juga jadi bingung kali. Kemo. Kalau saya ngelihatnya gini ya, kalau saya ngelihatnya tadi contohnya ya, dia lebih Adventes, want to say something? Ya, selamat sore. Oke, silakan. Selamat sore, silakan. Videonya belum hidup, videonya Pak nggak bisa hidup. Video not on. Video not on, not start. Video stop start. Oke. Oke. Nama saya Ed Fuentes dari Filipina sebenarnya. Oke. Saya sudah 27 tahun di Indonesia. Oh, oke. Nah, sekarang ini dibawanya perusahaan yang mencintai produk-produk Indonesia.
Mas Pion. Oke. Oke, Oke. Surabaya. Nah, iya Surabaya. Sebenarnya barusan berapa bulan ya? 4 bulan saya merencanakan mau buka kafe di mana bisa menjual kopinya sama menjual juga makanannya Filipina. Nah, sekarang ini aku mau menanyakan apakah ini bisa dibantu sama dengan UMKM atau enggak mengenai kapitalisasinya atau modalnya. Oh, jadi pengen buka kafe kedai dengan makanan Filipin. Artinya ini kedai kopi kan mesti lihat menunya. Tapi intinya Ed sedang cari partner, begitu Ed ya kira-kira ya? Iya, sebenarnya. Oke. Listed di BKR. Nanti saya juga mencari ahli-ahli yang bisa membimbing saya itu. Oke. Itu banyak yang bergerak sih badannya kelihatannya. Kayaknya tertarik tuh, Ed. Iya. Jadi Semoga pertama ada. Ed temennya dari Mark. Yes. Oke, jadi nanti kita bisa ngobrol lewat Mark ya, artinya ya. Oke, boleh. Tapi menarik nih kalau mau bermitra. Iya, kalau bermitra ya. Bisa juga dimulai dengan kuliner rumahan dulu. Menu-menu yang deliver dari dapur rumah dulu kan, kira-kira begitu kan? Iya, jadi bisa nanti, juga. Iya, nanti kita atur, kita bicarakan dengan Mark. Tapi ide menarik nih, udah ada investor Filipin yang mau bermitra gitu. Bagaimana untuk membuka kedai dengan menu-menu Filipin, kedai model apa, begitu kira-kira ya Bu Sarah ya. Iya. Bagi tinggal di daerah mana ya Ed Fuentes ini? Surabaya ya? Ed, Surabaya ya? Sebenarnya di PPLG Waru. Apa tuh? Surabaya, Bu. Sidoarjo. Sidoarjo. Ya. Makanya logatnya agak logat Jawa itu, Ed. Itu pinggirannya Surabaya tuh. Iya, pinggiran Surabaya. Oke, jadi jelas kan daerahnya di situ. Kira-kira yang berpartner ke daerah situ siapa? Kan begitu ya Pak Tito? Iya, jadi saya ngeliatnya gini Bu ya. Tadi satu yang menarik ya, di Filipina itu benar saya paling bilang, contohnya yang kita paham ya, bahwa ada lidah-lidah orang itu yang dia memang tidak familiar dengan manis-manis ya. Yeah. Nah, saya 2 hari lalu saya order tuh makanan Mak, dikirim sama Mak. Saya makan 2 menu. Ada seperti rendang, ya, seperti rendang, mirip rendang. Tapi rasanya ada rasa asam. Nggak kayak kita rendangnya, asam. Agak wangi oke, tapi tidak kayak kita, agak asam. Kopinya Mama di situ tuh. Agak asam. Mama sama di dalam kerdus tadi. Dan juga karena agak asam, saya pikir apa nggak enak ya? Bagi saya, oke, so-so aja. Oke, so-so, unik. Bisa dimakan, oke. Tapi ternyata anak saya sangat suka. Lucu. Jadi ada lidah orang tertentu, dia bilang, ini banget. Nah, saya ada menu lain lagi. Saya nggak tahu, Mak bisa cerita tuh. Menu yang saya dikirim satu lagi itu namanya apa? Yang kayak ada bihunnya. Oh, itu enak banget, saya suka. Tapi kalau anak saya bilang, itu so-so aja. Tapi rendangnya dia suka banget gitu loh. Nah, rendang gaya Filipin. Nah, jadi saya ngelihat itu namanya ya inovasi. Sebenarnya kan kepikiran. Kita bikin Chef Alif tadi bilang rendang is rendang. Cuma di Indonesia nggak standar, bukan sekedar nggak standar, di Filipina pun ada rendang ternyata begitu kan. Dan rendang asam itu yang agak asam itu ternyata ada orang yang suka. Nah, inovasi seperti itu yang kita dorong sehingga kita tidak melihat, sebenarnya kita tidak melihat bahwa itu makanan Filipina kah, makanan Vietnam kah, tapi kita gali ide. Ternyata ada tadi oxtail dibikin pakai kacang. No matter namanya, you mau namain apa, tapi itu bisa meng-create orang supaya orang beli. Kan gitu kira-kira kan. Kalau kita kepikiran selama ini ya paling sate namanya. Yang kacang ya sate, selesai. Nggak ada yang lain. Tiba-tiba oxtail tuh nggak ada. Nggak ada yang nyalain pakem gitu loh. Saya pernah nonton satu tayangan ya, yang namanya house music. Yang sekarang di diskotik kan sekarang house music. Itu diperkenalkan tahun 1974 di suatu pesta di Jerman. Ketika musik itu diluncurkan, house music oleh beberapa orang, yang lainnya itu yang masih generasi Deep Purple, generasi rock, itu bingung ngelihatnya. Apa ini musik? Ada yang sedikit goyang-goyang, ada yang banyak kan patung malah diem gitu ya. Tapi kita lihat, hari ini setelah sekian 20-30 tahun kemudian, ternyata house music menjadi suatu tren di mana-mana. Nah, demikian juga dengan makanan. Jadi kita ngelihat bahwa jangan-jangan ini nanti
sapi, oxtail, mulai keluar nih dengan dikacangin, kan gitu kira-kira istilahnya. Atau tadi dengan ayam dimarinate dan lain sebagainya. Ayamnya sendiri tadi saya lihat kan dia modalnya cuka. Kalau kita modalnya setiap kali bilang kecap manis, dia pendekatannya pakai cuka. Saya nggak tahu kalau biasa kan dimarinate atau gimana. Nah jadi kita akan explore, kita akan dorong, termasuk juga di dalam Nusantara yang di Ternate atau di Papua atau mungkin di Aceh, banyak cara-cara masakan yang seperti itu yang sudah dilakukan tapi tidak pernah terungkap sehingga tidak berhasil dieksplor oleh kita. Akhirnya namanya pempek ya pempek gitu aja. Berpuluh-puluh tahun bertahun ya gitu aja. Namanya apa? Yang macam makannya sate ya gitu aja, bumbunya kacang kecap manis, kacang kecap manis, kacang kecap manis gitu ya. Kenapa nggak sate bumbu cuka gitu, bisa contoh dari kepikiran kan. Nah itu yang membuat kita jadi berani mendorong kita mengeksplor, karena orang kita kan mengeksplor kalau dapat patokannya kan jadi wah ini yang kayak di acara BKR itu loh, bumbunya ini bumbunya, atau ini namanya edobo gitu kan. Nah kira-kira dorongan kita pengen dorong supaya orang berani bereksplor, Bu Sarah.